Cek. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man istana bi sunnati ila middin wa ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita manjatkan puji syukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya, segala anugerahnya, yang mana jika kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan dapat menghitungnya. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang mengikutinya hingga hari akhir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu cepat berlalu. Sepertinya baru kemarin kita keluar dari bulan suci Ramadan, kemudian datanglah Syawal, datanglah Dzulqa'dah, dan sekarang kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, Inna zamana qad istadara kahayatihi. Sesungguhnya zaman itu terus berputar, bergulir sebagaimana keadaannya. Yauma khalaqallahu samawati wal ard. Itu hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ya, menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahra. 1 tahun terdiri dari 12 bulan, kata Rasulullah. Salah satu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram, wa Rajabu Mudhar, kemudian bulan yang keempat yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab, Rasulullah SAW menyebut dengan Rajabu Mudhar, bulan Rajab yang diagungkan oleh kabilah Mudhar. Jadi 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, begitu juga bulan Rajab, ini merupakan bulan haram, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang mana pada bulan-bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berperang karena agungnya 4 bulan tersebut. Rasulullah SAW kemudian mengatakan wa Rajabu Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang mana bulan Rajab itu terletak antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban Kemudian Rasulullah SAW, ya, sebagaimana kita telah ketahui bersama ketika menjelaskan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya. Pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dalam kaidah tafsir disebutkan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka menunjukkan betapa agungnya sesuatu tersebut. Banyak contohnya, wadduha, dan demi waktu duha, wal asr, dan demi masa ataupun demi waktu, wasyamsi wadduhaha, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajar, dan demi waktu fajar.
walayalin ashar, dan demi malam yang jumlahnya 10, ya, wasyaf'i wal watar, dan demi bilangan genap dan ganjil. Ya, di sini walayalin ashar, 10 malam, ya, 10 malam yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan itu adalah 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ada juga ulama berpendapat bahwasanya itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan pendapat inilah yang rajih, yang lebih kuat dan mendekati kebenaran. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan apa? Dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya. Kemudian Allah juga bersumpah wasyaf'i wal watar, ya, dan demi bilangan yang genap dan demi bilangan yang ganjil. Bilangan yang genap tafsirnya adalah 10 hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Sedangkan wal watar, bilangan ganjil itu adalah hari ke-9 di bulan Dzulhijjah, yaitu hari di mana manusia wukuf di Arafah, dan orang-orang yang selain wukuf di Arafah melaksanakan ataupun mereka berpuasa pada hari ke-9 di bulan Arafah. Ini menunjukkan betapa agungnya hari-hari tersebut, ya, 10 hari pertama tersebut. Dan tentu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang sering kita dengar, ya, berulang-ulang kita dengar, tapi penerapannya sangat susah. Ya. Ma min ayyamin, kata Rasulullah SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada suatu hari yang mana beramal soleh di dalamnya itu lebih dicintai, ya, daripada hari-hari berikut, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ahabbu ilallah, berarti yang dimaksud adalah afdhalul a'mal, yaitu amalan yang dilakukan di 10 hari tersebut merupakan amalan yang paling utama. Kemudian para sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, tidak juga jihad, maksudnya apakah beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu bisa menyamai pahala jihad fisabilillah? Rasulullah mengatakan walal jihad, ya, itu bisa menyamai bahkan melebihi pahala jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah itu maksudnya apa? Berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang berperang di jalan Allah, ya, dengan jiwanya, bisa melebihi pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pengecualian, illa rajulun, kecuali seorang yang kharaja bi malihi wa nafsihi, yang keluar berperang di jalan Allah dengan jiwa raganya dan dengan hartanya sendiri, bukan biaya orang lain, walam yarji' min dzalika bi syai', dan tidak kembali ke kampung halamannya sesuatu pun, maksudnya dia telah mati syahid. Ya. Jika demikian keadaannya, yakni orang keluar dengan hartanya, dengan jiwanya, ya, kemudian ketika di medan perang terbunuh, maka itu baru bisa melebihi pahala amalan yang apa? Dilakukan di bulan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Berarti ini sangat besar sekali pahalanya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jika ada panggilan jihad, ya, misalkan di wilayah Indonesia misalkannya, kira-kira siapa di antara kita yang siap untuk berperang? Orang mungkin bisa mengorbankan hartanya di jalan Allah, ya, sedekah, infak, bangun masjid, sedekah kepada orang-orang fakir miskin. Orang bisa mengorbankan tenaga dan pikiran, mengorbankan waktu untuk berjuang di jalan Allah. Tapi untuk mengorbankan jiwa raganya, siapa yang mampu di antara kita? Siapa yang siap, Pak, jihad sekarang kalau ada pengumuman jihad? Ya, alhamdulillah. Sekarang mungkin berani nggak, Pak? Nanti pulang ke rumah lihat anak-anak masih kecil, akan lain urusannya.
Nggih. Lihat anak-anak masih kecil, butuh bimbingan, butuh nafkah dan sebagainya, mikir mungkin beratus-ratus kali. Dan itulah yang terjadi di kalangan para sahabat pada waktu itu ketika awal-awal berdirinya negara Islam di zaman Rasulullah SAW. Semua sahabat ikut kecuali yang memiliki uzur, sakit, tidak memiliki harta untuk membeli hewan tunggangan dan lain sebagainya. Dan waktu itu ketika terbunuh di jalan Allah, ya sudah terbunuh jalan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang memang betul kita harus berani, ya. Tapi kondisi satu orang ke yang lain berbeda-beda, ya. Ini menunjukkan, sekali lagi hadis tersebut menunjukkan besarnya pahala beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, bisa kita isi dengan berbagai macam amalan, Pak. Ya, kalau kita mampu untuk berpuasa di 10, maksudnya di hari pertama dan ke-9, kita puasa. Tidak mampu, ya puasa di sebagian hari, mungkin ambil 6 hari, 7 hari, 8 hari. Tidak mampu juga, ambil 1 hari di hari Arafah. Kemudian kita isi juga dengan berbagai macam ketaatan, berzikir pagi sore, membaca Al-Quran. Kalau bisa menghatamkan dalam 10 hari, maka itu sesuatu yang sangat bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bisa juga dengan belajar, memperbanyak sholat malam dan seterusnya. Ya, seharusnya kita menghidupkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu sebagaimana kita menghidupkan bulan suci Ramadan. Seharusnya semangatnya juga sama, bahkan lebih. Karena apa, Bapak-bapak Ibu sekalian? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah azza wa jalla rahmatan wasi'ah, beliau pernah ditanya, lebih utama manakah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ataukah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan? Beliau menjawab 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yakni siangnya. Siang harinya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada siang hari di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, saya ulangi, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu siangnya, itu lebih utama daripada 10 hari terakhir siangnya, ya 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Adapun malamnya, 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, maka itu lebih utama daripada 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Karena di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Yang mana ketika kita beramal, maka amalan tersebut pahalanya dihitung seperti ataupun lebih baik daripada orang yang beramal selama 1000 bulan. Selama 1000 bulan ataupun 83 tahun. Ya. Makanya marilah kita mengisi, ya, di hari-hari yang tersisa dengan berbagai macam amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sholat, puasa, kemudian membaca Al-Quran, berdoa dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Dan inilah amalan-amalan yang ada di bulan Dzulhijjah. Ya, itu kenapa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah merupakan hari yang paling utama di sepanjang tahun? Jawabannya adalah sebagaimana perkataan Ibnu Hajar al-Asqalani, lijtima'i ummahatil ibadah fihi. Karena berkumpulnya ibadah-ibadah yang pokok di dalam 10 hari tersebut. Ya, ada sholat, ada puasa, ada sedekah, ada haji, dan lain sebagainya. Sedangkan di bulan Ramadan belum terkumpul semuanya. Sholat ada, puasa ada, sedekah ada, ya, baca Al-Quran juga ada. Apa amalan yang ada di bulan Dzulhijjah dan tidak ada di bulan Ramadan? Haji, ya haji, ya, berkorban, itu tidak ada di bulan suci Ramadan. Maka dikatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang paling utama untuk beramal soleh.
Dan kita sebagai seorang hamba hendaknya senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kebaikan, ya, berbagai macam kebaikan. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kepada kita salat dan puasa. Ya. Diberikan kepada kita keistiqomahan dalam membaca Al-Qur'an misalkan. Keistiqomahan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba Allah itu tidak dikatakan sebenar-benarnya hamba, ya, sampai dia bisa merutinkan puasa dan sholat. Puasa dan sholat. Yakni selain sholat wajib berarti ada sholat sunnah. Selain puasa wajib yang Ramadan berarti ada puasa sunnah. Ya, Senin Kemis ataupun mungkin puasa Daud misalkan. Saya ulangi, seseorang tidak akan bisa dikatakan hamba yang sebenar-benarnya hamba sampai dia bisa merutinkan sholat dan puasa. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, coba baca biografi para ulama. Ya, yang sering disebutkan dalam biografi tersebut, kana sawwaman qawwaman. Sawwaman bin nahar wa qawwaman bilail. Itu pasti ada. Ulama fulan, ya, adalah seorang yang rajin sholat, rajin puasa. Itu mesti disebutkan. Ya. Makanya mereka sampai ke derajat, ya, para ulama, disebutkan bahwasanya mereka sampai ke manzilah ataupun kedudukan para ulama, diakui amalannya dan ilmunya. Itu karena mereka di antara amalan yang mereka andalkan adalah mereka sering puasa dan mereka sering Sering sholat. Ya, bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika beliau fi halatil ihtidar, ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut akan meninggal, itu menangis, ya. Dan ini bukan hanya Ibnu Umar, bahkan ulama-ulama yang lain juga sama. Ya. Apa yang membuat Ibnu Umar menangis? Apakah berpisah dengan harta-hartanya, berpisah dengan anak-anaknya, ya, sebagaimana orang-orang sekarang? Kalau orang-orang sekarang menangis, ya Allah, sudah di pembaringan dalam keadaan sakaratul maut, ditalqin la ilaha illallah misalkan. Dia menangis mau berpisah dengan anaknya, berpisah dengan hartanya, rumahnya, mobilnya yang mewah, menangis. Tapi para ulama menangis bukan karena berpisah dengan dunia. Ya, bukan karena berpisah dengan anak-anaknya yang lucu-lucu, bukan berpisah dengan harta-harta yang dia miliki, tidak, Pak. Para ulama itu menangis seperti contohnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menangis karena berpisah dengan rasa haus dan lapar ketika puasa. Itu yang pertama. Kemudian yang membuat beliau menangis, ya, beliau berpisah dengan rasa dingin yang beliau rasakan ketika sholat malam. Kita bisa bayangkan. Itu begitu melekatnya amalan-amalan ini di dalam jiwa-jiwa mereka. Ya, orang bisa berpisah karena bisa naik jabatan, kok kayaknya mau meninggal, nangis. Ya kan, gitu kan ya. Berpisah dengan bisnisnya, sawah-sawahnya, kebunnya, ternaknya, harta bendanya dan seluruhnya. Tapi para ulama tidak, para sahabat dan tabi'in, mereka justru menangis itu karena berpisah. Ya, karena tidak bisa lagi merasakan momen-momen yang begitu indah ketika mereka bisa merasakan dahaga, bisa merasakan lapar di siang hari ketika puasa. Ketika mereka juga berpisah dengan dinginnya, ya, ketika melaksanakan sholat malam. Maka dari itu para jamaah sekalian, hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan amalan-amalan ini, terutama amalan sholat dan puasa. Sekedar mukadimah, ya. Kita akan teruskan pembahasan tafsir daripada surat Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ya, poin pertama yang ingin saya sampaikan di sini, ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, harus kita perjelas tasydidnya. Iyyaka na'budu. Karena sering kita mendengar orang itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini salah, Pak. Ketika tasydidnya tidak diperjelas, maka ini akan merubah makna. Sebagaimana perkataan Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud dengan iyyaka, ya, iyyaka. Beda ya, iyyaka sama iyyaka itu beda. Kalau saya mengucapkan iyyaka na'budu, ya, kepada kamulah wahai matahari aku menyembah. Ya. Iyyaka nasta'in, dan kepadamulah wahai matahari aku memohon pertolongan. Fatal atau tidak? Fatal. Tapi bagi orang yang jahil, tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, dimaafkan insyaallah taala. Ya. Makanya kita harus perjelas nih tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, begitulah bahasa Arab. Kurang tasydid berubah makna. Harokatnya dari fathah ke kasroh berubah makna. Ya. Berganti satu huruf berubah makna dan seterusnya. Ya, tidak ada bahasa selain bahasa Arab yang memiliki keistimewaan tersebut. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah mengatakan iyyaka na'budu. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama balaghah, ya. Aslinya adalah na'buduka, kami menyembahmu. Ya. Kami menyembahmu ya Allah. Kemudian objeknya itu diletakkan di depan, ya. Dan subjeknya diletakkan di akhir. Maka dalam bahasa Arab ini bermakna penekanan. Bermakna al-hasr. Al-hasr itu maksudnya mengandung makna hanya. Ya, kurang lebih kalau di bahasa Indonesia kan hanya. Hanya kepadamu lah. Kalau kita bilang na'buduka ya Allah, kami menyembahmu ya Allah. Bisa, boleh-boleh saja. Tapi bisa jadi ada makna lain. Orang ketika kami menyembahmu ya Allah, bisa jadi dia menyembah yang lainnya. Ya. Ketika kita katakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Ya, berarti hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan ya Allah. Ya, ini dalam bahasa Arab itu ada takdim wa takhir. Yang aslinya didahulukan subjek, objek itu kan terakhir biasanya. Subjek pertama nggih. Kemudian dibalik, maka di sini maknanya lebih dalam lagi. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kalimat na'budu, iyyaka na'budu dari kata-kata al-ibadah itu maknanya umum. Dikatakan bahwasanya definisi al-ibadah itu adalah setiap perkataan dan perbuatan, ya, yang baik itu zahir nampak ataupun dibatin dalam hati, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itulah yang disebut dengan ibadah. Ya, itulah yang disebut dengan ibadah. Maka sampai ada sebagian ulama itu sampai ketika mensyarah hadis innal imana bid'un, al imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. A'laha la ilaha illallah. Paling tinggi dari cabang-cabang tersebut adalah perkataan la ilaha illallah. Itu isyarat kita harus mengutamakan tauhid dari segi amalan dan belajar. Ya, mengilmui dan mengamalkannya. Tauhid la ilaha illallah. Paling tinggi itu, Pak. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah bagian cabang dari keimanan. Di sini Rasulullah menyebutkan 3 amalan. Yang pertama, qaulu la ilaha illallah, ucapan. Ya. Ucapan. Kemudian imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Berarti itu masuknya ke perbuatan atau ucapan? Perbuatan. Ya. Kemudian wal haya'u, disebutkan rasa malu itu adalah bagian cabang dari keimanan itu. Kalau rasa malu ini masuknya apa kira-kira?
Amalan apa? Amalan hati. Jadi 3 amalan, Pak. Disebutkan 3 contoh oleh Rasulullah SAW. Amalan lisan, amalan perbuatan, dan amalan hati. Ya, amalan hati. Nah, itu kan dikatakan oleh Rasulullah SAW 70 sekian cabang, sampai ada ulama itu memerinci cabang-cabang tersebut apa aja. Ya, memperinci cabang-cabang tersebut apa aja. Yang mana kalau di jumlah itu jumlahnya 70 sekian. Ya. Silakan saya disebutkan amalan yang berupa perkataan, lisan dengan lisan. Ada contohnya apa? Zikir, membaca Al-Qur'an, mengatakan perkataan yang baik, berdakwah di jalan Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi, berbuat jujur, banyak nggih. Kemudian apalagi tadi yang perbuatan, ya, perbuatan yang zahir seperti sholat yang bisa nampak zahir dilakukan oleh anggota tubuh, sholat, bersedekah, berhaji, membayar zakat, membantu orang lain, berbakti kepada orang tua dengan tangan dan lain sebagainya misalkan. Kemudian apa lagi? Banyak ya. Banyak kalau kita sebutkan satu persatu banyak banget. Berjihad di jalan Allah, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ihram, kemudian berkorban, itu kan amalan-amalan yang perbuatan, jawarih namanya, ya, dan seterusnya. Kemudian amalan hati, saya sebutkan apa aja? Tadi rasa malu, kemudian ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian apa? Husnudzan, tempatnya kan di hati ya. Husnudzan, terus apalagi kira-kira? Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bisa dengan hati, mengakui dengan hati, kemudian nanti diucapkan dengan lisan. Nah, syukur ini mencakup 3 ini. Hati diucapkan dengan lisan, alhamdulillah, kemudian menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan. Terus kemudian apalagi Pak amalan hati Pak? Ya, betul. Ridho terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bersabar, itu sabar amalan hati. Kemudian kelembutan yang ada dalam hati, itu semua bagian dari amalan hati. Itu semua yang saya sebutkan tadi kalau di jumlah-jumlah itu bisa mencapai 70 sekian. Ya, 70 sekian. Kemudian tentu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di sini firman Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya kami mengkhususkan ibadah ini, wa nukhlisuha laka, dan mengikhlaskannya untukmu. Ya, di sini berarti sebagaimana kita ketahui semua bahwa amalan itu tidak akan diterima kecuali dengan 2 syarat. Apa aja Pak? Ikhlas dan ittiba ataupun mutaba'ah. Mengikhlaskan niat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mencontoh ataupun mengikuti petunjuk Rasulullah SAW di dalam beramal. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian amalannya yang paling bagus, paling baik. Dikatakan oleh Al-Fudail Ibnu Iyad bahwasanya amalan yang paling baik maksudnya adalah apa? Akhlasuha wa atba'uha, akhlasuha lillah wa atba'uha li Rasulillah. Yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah. Inilah yang dimaksud dengan amalan terbaik. Bukan amalan paling banyak. Percuma banyak beramal tapi tidak sesuai tuntunan Rasulullah, nggak akan diterima. Ya. Percuma sesuai tuntunan Rasulullah tapi ternyata tidak ikhlas. Maka harus terkumpul 2 syarat ini. Dan 2 syarat ini ternyata apa? Ternyata merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kita mengakui tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, maka kita harus mengikhlaskan niat kita untuk Allah ketika beramal. Ketika kita mengetahui Muhammad adalah utusan Allah, maka kita harus, konsekuensinya itu harus mengikuti tuntunan dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebagaimana kita ketahui juga bahwasanya Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis Aisyah, beliau bersabda, "Man ahdatsa fi amrina
hadza ma laysa minhu man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan ya yang tidak ada di dalamnya tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Maka amalan tersebut tertolak. Dan ikhlas dan mutaba'ah atau ittiba ini merupakan dua unsur penting kemenangan umat Islam atas umat-umat yang lain. Coba lihat ketika perang Hunain, kan sebelum perang Hunain ini para Rasulullah dan para sahabat menang-menang terus, Pak. Padahal jumlah mereka lebih sedikit daripada musuh. Nah, ketika perang Hunain, wah jumlah kita banyak nih. Ya. Ada perasaan ujub yang memasuki hati sebagian para sahabat. Kata Allah, "In ajabatkum kasratukum." Yang mana ketika perang Hunain ini kalian dimasuki rasa ujub karena jumlahnya yang banyak. Sampai dikatakan lan nughlabal yauma min qillah. Hari ini kita tidak akan kalah dengan jumlah yang sedikit. Maksudnya perang-perang yang dulu jumlah kita sedikit aja bisa menang, apalagi jumlahnya lebih banyak. Akhirnya Allah tegur mereka dengan kekalahan di perang Hunain pada paruh yang pertama. Ya. Kemudian tidak taat pada Rasulullah SAW. Kita masih ingat perang Uhud ketika Rasulullah SAW memerintahkan 50 pemanah untuk diam di Gunung Uhud. Jangan kemana-mana sampai peperangan selesai. Ketika umat Islam berhasil memukul mundur kaum musyrikin, mundur, kan perang Uhud di sini, Pak. Gunung Uhud di sini, kaum muslimin di sini, orang musyrik di sini. Perang, terus dipukul mundur, terus sampai ke belakang. Ini 50 pemanah yang ada di Gunung Uhud itu melihat, wah kita udah mau menang nih. Malah turun Gunung Uhud untuk mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Padahal perang belum selesai. Khalid bin Walid yang ketika itu masih musyrik melihat keadaan ini, wah itu 50 pemanah udah pada turun dari Gunung Uhud. Akhirnya ditikung dari belakang ya. Dikomandoi, muter, diserang dari belakang. Terjadilah kekalahan bagi kaum muslimin di perang Uhud. Sebabnya apa? Tidak taat terhadap perintah Rasulullah SAW. Nah, maka kalau kita mau menang, kita harus ikhlas dan kita harus taat pada Allah, taat pada Rasulullah SAW. Nah, ini dua faktor penting kemenangan umat Islam. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami ya Allah memohon pertolongan. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan na'budu, ya, menyembah, hanya kepadamu kami beribadah, menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ya. Di antara faedah yang dapat kita ambil adalah ketika kita ingin memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, ya baiknya ya dan sudah sepantasnya seharusnya kita dahului dengan menyembah Allah terlebih dahulu. Ya. Orang yang banyak berbuat maksiat, tidak memenuhi suruhan Allah Subhanahu wa taala, ketika berdoa dia tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena syarat dari diterimanya doa itu kata Allah di surat Al-Baqarah itu apa, Pak? Falyastajibuli wal yu'minu bi. Hendaknya hamba-hamba tersebut memenuhi seruanku. Kalau ada perintah ya dilaksanakan, ada larangan ya ditinggalkan. Ya, seperti itu. Jadi, iya karena budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Ketika kita sudah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah beribadah, melakukan ketaatan dan lain sebagainya, kemudian kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, adab berdoa itu, adab meminta tolong itu jangan ujuk-ujuk minta tolong pada Allah. Padahal kita tidak melakukan amalan ketaatan sebelumnya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dan tentu di dalam berbagai macam hadis, ya di dalam berbagai macam hadis banyak sekali yang menguatkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, contohnya sabda Rasulullah SAW, Allahu fi aunil abdi, ya, madamal abdu fi auni akhi. Allah itu akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut
menolong saudaranya. Nah, itu diantara bentuk datangnya pertolongan Allah. Kan menolong saudara itu merupakan bentuk ibadah atau bukan? Iya, merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita senantiasa menolong saudara kita, Allah pasti akan menolong kita. Ya, kita menolong saudara kita, kemudian kita memohon pertolongan kepada Allah, Allah pasti akan tolong. Tidak usah khawatir. Ya. Karena orang itu sering khawatir. Suudzon dulu terhadap Allah. Ya, suudzon dulu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau saya berdoa kepada Allah dikabulkan atau tidak? Memohon pertolongan kepada Allah, nanti Allah nolong atau tidak? Ya, kita datangkan sebab-sebab yang dapat mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali hadis-hadisnya, tentu tidak akan disebutkan semuanya ya, karena keterbatasan waktu. Contoh lagi yang lain, saya sebutkan satu contoh, misalkan perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ya ibna Adam, irka'li arba'a raka'atin fi awwalin nahar, akfika akhirahu." Wahai ibnu Adam, ya, salatlah kalian 4 rakaat di awal siang, di awal hari, yaitu salat duha. Utamanya adalah salat 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka aku akan cukupi bagimu akhir hari. Ya, akhir hari. Ini seringkali difahami bahwa kalau ingin dapat rezeki maka salat duha. Sampai ada sebagian pabrik, sebagian toko ya atau apapun itu namanya mewajibkan karyawannya untuk sholat duha dengan harapan mendatangkan rezeki. Padahal memang sebenarnya tidak ada kekhususan yang mengarah ke situ, Pak. Ya, semua amalan sholat duha dan sholat yang lainnya itu kurang lebih sama, mendatangkan rezeki. Semakin kita berbuat taat, maka Allah akan menambah bagi kita rezeki kita. Semakin kita banyak maksiat, maka jatah rezeki kita akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini saya sampaikan sekalian karena sering salah difahami oleh sebagian besar atau sebagian dari umat Islam. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengulangi kalimat iyyaka, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan dikatakan pengulangan di sini itu untuk menunjukkan takkid, yakni penekanan, dan takhsis. Takhsis itu hanya mengkhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan agar seseorang itu lebih ikhlas. Ya kan? Agar seseorang itu lebih ikhlas, diyakinkan lagi, hanya kepadamu ya Allah. Kemudian lagi datang kalimat hanya kepadamu ya Allah. Ini menunjukkan penekanan, pengkhususan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan agar kita semakin mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang namanya al-isti'anah, ya, mohon pertolongan pada Allah itu berbeda dengan al-istighatsah. Ya, artinya sama-sama memohon pertolongan. Ya. Isti'anah itu di setiap waktu. Kalau istighatsah itu ketika dalam keadaan genting. Ya, dalam keadaan genting. Ya, dalam keadaan genting, dalam keadaan darurat itu namanya istighatsah. Jadi setiap isti'anah belum tentu disebut dengan istighatsah. Tapi yang namanya istighatsah itu pasti disebut dengan al-isti'anah, ya, pasti disebut dengan al-isti'anah. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, isti'anah ini kalau dalam bahasa ulama itu adalah du'aul mas'alah, yaitu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan ataupun permintaan apapun, ya, Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi kita minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik doa adalah doa yang ada di Al-Qur'an dan di As-Sunnah dalam hadis. Ya. Kalau kita enggak hafal bisa dengan kalimat, kita rangkai kalimat dengan bahasa Arab. Enggak bisa bahasa Arab, kita tulis bahasa Indonesianya, minta teman menerjemahkan bahasa Arab. Enggak bisa lagi pakai bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Allah pasti akan paham, ya.
dan mendengar doa kita. Tapi ketika kita berdoa, ya jangan terlalu menuntut sama Allah, ya. Jadi dimakruhkan terlalu memerinci di dalam doa. Ya, misalkan, ya Allah, berikanlah kepada saya IPK 4. Ya kan, terlalu menuntut itu. Ya, ya Allah, berikanlah kepada saya Honda Jazz keluaran terbaru. Menuntut itu, Pak. Jadi berdoa itu bagus, tapi jangan terlalu memerinci, Pak. Ya, dan di setiap waktu boleh, permintaan apapun boleh. Permintaan apapun boleh. Bahkan para ulama salaf itu sampai garam itu minta sama Allah. Apalagi yang lebih besar daripada garam. Garam, ya, ampun, gudang garam. Garam. Ya, garam sak gudang isinya garam. Bukan gudang garam yang rokok itu, ya. Jadi seperti itu, Pak. Minta apapun pada Allah Subhanahu wa taala, untuk akhirat kita, untuk dunia kita. Ya, untuk akhirat kita dan untuk dunia kita, tidak tercela. Kita minta rumah bukan perkara yang tercela, boleh-boleh saja. Kita minta harta bukan suatu yang tercela. Ketika kita minta kepada Allah rizki, maka hendaknya kita menyertai doa kita itu dengan, ya Allah, berikanlah kepadaku sifat dermawan, misalkan. Jangan hanya melulu minta rizki terus, minta rumah, minta mobil, minta tiap hari isi doanya itu. Ya, minta duit, ya Allah. Tapi dia lupa berdoa bahwasanya seorang itu juga membutuhkan yang namanya sifat dermawan dan dijauhkan dari yang sifat bakhil dan seterusnya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Laisa syai'un akramu 'ala Allahi minad du'a." Tidak ada sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa. Dan doa silahul mukmin. Berdoa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Ini merupakan inti, ya, bukan hanya sampingan. Kadang kita itu mengesampingkan yang namanya doa. Diundang walimah misalkan. Ya, dia udzur nggak bisa datang. Saya hanya bisa mendoakan. Ngewangi doa wae lah, doa wae. Nah, ini kan ada semacam meremehkan doa. Padahal itu doa itu sebenarnya inti loh, Pak. Ya. Sebelum beramal, berbuat, kita itu berdoa terlebih dahulu. Ya. Sebelum kita menempuh jalan yang kita ingin kita lalui, apapun itu, kita berdoa dulu baru menempuh jalan itu. Jangan menempuh jalan dulu baru berdoa, itu merupakan kesalahan. Ya. Maka barang siapa yang berdoa kepada Allah, meminta sesuatu, ketika dia gagal, dia tidak akan kecewa. Karena dia telah berdoa dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebalikan dengan orang-orang yang memotivasi orang lain tapi tanpa didasari oleh syariat Islam. Ya. Ada orang lain tuh memotivasi seperti ini, Pak. Biar kamu nanti tidak kecewa ketika gagal, maka jangan terlalu berharap sukses, misalkan. Ya, ini perlu dikritisi yang seperti ini. Yang ada di pikiran kita tuh harusnya gagal. Akhirnya kita takut gagal, insya Allah akan sukses. Padahal itu salah. Ya. At-tafa'ul, optimisme, itu dalam Islam itu juga disunahkan, dianjurkan loh. Ya, dianjurkan loh. Itu sifat optimisme. Justru yang namanya suudzon, ini akan gagal, ini kan kita harus jauhkan dari diri kita sejauh-jauhnya. Biar kita tidak kecewa, bukan berarti kita jangan sampai kita dengan berpikiran ini pasti gagal, terus nanti karena takut gagal jadi sukses. Tidak. Justru kita harus optimis, kita berhasil, sukses, tentu dengan berdoa kepada Allah, bertawakal kepadanya dengan sebenar-benarnya tawakal, ya, menempuh sebab-sebab kesuksesan. Nanti kalau kita tidak sukses atau belum sukses ataupun gagal, kita tidak akan kecewa, ya, dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Ada dulu, Pak. Mohon.